Bab 2156. Cepat kembali dan beritahu Master Asgard bahwa bahkan Master dari Kaisar Setengah Sempurna bukanlah lawan Ye Yunfei. Jika kamu ingin membunuhnya, Master Asgard harus melakukannya sendiri. Kekuatan, wajah mereka penuh kengerian. Hanya dalam satu pertemuan tatap muka barusan, lebih dari selusin Master Setengah Kaisar dari Istana Tianxian langsung dibunuh oleh Ye Yunfei. Orang-orang dari Istana Tianxian ini benar-benar ketakutan. Ye Yunfei mengangkat pedang panjangnya, menebas seberkas cahaya pedang, dan mengejar mereka yang melarikan diri dari Istana Tianxian jauh. Tubuh sejumlah besar orang dari Istana Tianxian dipotong berkeping-keping oleh cahaya pedang dalam sekejap. Pada akhirnya, hanya beberapa orang beruntung dari Istana Tenjin yang berhasil lolos. Ayo kabur juga, jangan lihat di sini. Ye Yunfei terlalu menakutkan, terlalu kejam. Pertempuran ini menewaskan lebih dari 200 orang setengah kaisar tuan. Saya tidak tahu apakah dia mampu membunuh kita, apakah dia akan membunuh kita juga. Petik 2. Semua makhluk yang datang untuk menonton kesenangan itu merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka semua berbalik dan melarikan diri, tidak berani tinggal di sini lagi. Setelah beberapa saat, semua orang di sekitar hampir pergi. Hanya Ye Yunfei yang tersisa berdiri di atas bekas lokasi Sekte Ziwei, dan tanah di bawahnya penuh dengan daging dan darah, sangat berdarah. Melihat dari kejauhan, Ye Yunfei terlihat seperti iblis besar dengan aura pembunuh saat ini. 20 pedang panjang yang dilepaskan sebelumnya melayang di sampingnya, naik dan turun, melepaskan energi pedang dingin, yang membuat orang menjadi menakutkan. Efek dari pertempuran ini bagus. Diperkirakan mulai sekarang, tidak ada setengah kaisar di 3000 dunia yang berani mendatangimu lagi. Orang tua itu muncul di samping Ye Yunfei, memandangi daging dan darah di tanah, dan berkata, seharusnya. Ye Yunfei melambai, menyingkirkan semua pedang panjang, dan berkata, hanya saja itu berarti lain kali kamu akan berurusan denganmu, itu mungkin master di tingkat kaisar surga. Pria tua itu tiba-tiba berkata dengan lembut, menunjukkan nada khawatir. Ya, itu datang, tidak bisa dihindari. Ye Yunfei mengangguk dan berkata dengan lembut, apakah menurutmu 3 kaisar agung surgawi akan secara pribadi menyerangmu? Hun Lao bertanya, itu mungkin. Semakin mencolok saya, semakin sedikit mereka mengizinkan saya untuk terus tumbuh. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, salam Ye Gongxi. Pada saat ini, 5 lelaki tua muncul di kejauhan, meregangkan tubuh mereka dan bergegas ke depan Ye Yunfei, memberi hormat. Mereka adalah 5 tetua dari klan Tianjin. 5 tetua tidak perlu terlalu sopan. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, lihat Tuan Ye, pada saat ini, sekelompok orang lain datang dari jauh untuk memberi penghormatan kepada Ye Yunfei. Itu adalah orang-orang dari suku Mao. Oke, kamu kembali dulu. Jangan terlalu banyak berhubungan denganku untuk saat ini, jika tidak, kamu mungkin terlibat. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada 5 tetua suku Tianjin dan patriark dari suku-suku Mao. Ye Yunfei mengerti bahwa musuh terbesarnya saat ini adalah 3 kaisar langit dan penguasa istana dari Istana Dewa Surgawi. 4 kaisar langit, kecuali dia bisa membunuh keempat musuh kuat ini, siapapun yang memiliki hubungan dekat dengannya mungkin akan terlibat. Karena pengaruh dan daya tarik kaisar langit di dunia dengan ukuran 3000 terlalu besar. Selama ada perintah, akan ada kekuatan dan makhluk yang tak ada habisnya untuk mematuhi perintah dan lari untuk mereka. Setelah berbicara, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan satu demi satu cincin ruang terbang ke arahnya terus-menerus. Berkumpul di depannya, ada ratusan. Cincin luar angkasa ini semua ditinggalkan oleh para master setengah kaisar yang baru saja dipenggal oleh Ye Yunfei. Dengan Ye Yunfei di sini, tidak ada yang berani mengambil cincin interspatial ini, semuanya jatuh ke tanah. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengirim lusinan cincin luar angkasa ke 5 tetua klan Tianjin dan patriark klan Mao. 5 tetua, dunia utama sekarang terhubung ke dunia lain di dunia berukuran 3000. Diperkirakan banyak master dari dunia utama akan keluar dalam waktu dekat. Mulai sekarang, master dari setengah kaisar tidak. Ada tuan yang lebih lama. Setelah Anda kembali, luangkan waktu untuk mundur dan berlatih, dan manfaatkan lingkungan yang lebih baik di dunia untuk melihat apakah Anda dapat menerobos ke kaisar surga sesegera mungkin. Saya akan memberi Anda sekumpulan sumber daya kultivasi tingkat lanjut dan beberapa wawasan tentang kaisar surga, dan saya harap ini akan membantu Anda.
Ye Yunfei berpikir sejenak, berkata kepada 5 tetua klan Tianjin. Setelah berbicara, Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan mengirim lebih dari selusin cincin luar angkasa ke 5 tetua suku Tianjin. Pada saat yang sama, dia mengulurkan jarinya dan mengirimkan 5 potong informasi kekuatan jiwa ke lautan jiwa di 5 orang tua. Pemahaman tingkat Kaisar Surgawi. Ketika 5 tetua klan Tianjin mendengar kata-kata itu, mereka semua terkejut, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tepatnya, apa yang Ye Yunfei sebut mereka adalah beberapa wawasan tentang bagaimana menerobos ke tingkat Kaisar Surga bagi mereka. Wawasan ini benar-benar terlalu berharga. Terima kasih, Tuan Ye, atas kebaikan Anda yang luar biasa. Ayo kembali mundur dan segera berlatih. 5 tetua klan Tianjin berkata dengan hormat. Pergi, aku harap kamu bisa menerobos secepat mungkin. Ye Yunfei mengangguk. 5 tetua suku Tianjin berbalik dan pergi dalam sekejap. Patriark, kamu juga harus kembali, kata Ye Yunfei kepada Patriark klan Mao. Oke, ayo kembali. Tuan Ye, urus semuanya. Jika Tuan Ye perlu mengirimkan sesuatu, beritahu kami. Petik 2, kata Patriark klan Mao, dan melambaikan tangannya, memimpin orang-orang Mao klan untuk berguling. Wah, saya pikir Anda harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan meningkat. Selanjutnya, situasi Anda akan menjadi lebih sulit. Petik 2, setelah orang-orang mau pergi, lelaki tua itu berkata kepada Ye Yunfei dengan cemas. Aku masih perlu mengumpulkan beberapa barang untuk menyelamatkan hidupku. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Apa? Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu terkejut, dan bertanya. Space Spar, jawab Ye Yunfei perlahan. Aku mengerti, kamu ingin mengumpulkan kristal ruang yang cukup. Jika kamu menghadapi bahaya di masa depan, gunakan kartu teleportasi ruang itu untuk melarikan diri. Pria tua itu tiba-tiba menyadari. Ya, jika benar-benar ada master setingkat Kaisar Surga yang datang menggangguku, maka aku harus melakukan semua persiapan. 1 kartu hall lagi akan membuatku lebih percaya diri. Ye Yunfei mengangguk. Itu masuk akal. Pria tua itu mengangguk. Hanya saja, di mana kamu akan mengumpulkan kristal luar angkasa? Apakah kamu pergi jauh ke luar angkasa untuk menemukan penggalian? Itu tergantung pada keberuntungan. Jika kamu beruntung, kamu dapat dengan mudah menemukan kristal luar angkasa di kedalaman ruang. Jika kamu tidak beruntung, mungkin kamu tidak dapat menemukan sepotong setelah mencari selama beberapa tahun. Orang tua itu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Tidak, kita bisa mengambilnya. Sylvia tertawa. Ambil, di mana mengambilnya? Orang tua itu terkejut. 3 kaisar surgawi yang agung mengirim begitu banyak setengah kaisar untuk mengejarku. Setengah kaisar ini semuanya berasal dari kekuatan besar di 3000 dunia. Kekuatan besar ini umumnya telah beroperasi sejak lama dan pasti memiliki banyak sumber daya, termasuk ruang Spar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak perlu membayar harga untuk datang dan membunuh saya? Mulai sekarang, saya akan merampok dan berlatih pada saat yang sama. Ye Yunfei tersenyum dingin. Ide bagus, Tuan Hun mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei, dan mengangguk sambil tersenyum. Mari kita mulai dari benua Feixian, kata Ye Yunfei dengan ringan. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei terbang ke langit dan menuju ke benua Feixian. Bab 2157. Pada saat ini, berita bahwa Ye Yunfei membunuh lebih dari 200 master setengah kaisar dalam satu pertempuran mulai menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Hampir dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh benua Feixian. Kemudian, dengan benua Feixian sebagai pusatnya, dengan cepat menyebar ke berbagai dunia dari 3000 dunia. Seperti batu yang mengaduk 1000 gelombang. Seluruh dunia dengan ukuran 3000 benar-benar mendidih karena berita luar biasa ini. Anda harus tahu bahwa di dunia dengan ukuran 3000, dewa dan naga pada tingkat kaisar tidak akan pernah melihat akhir. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan lahir, hanya legenda di antara. Biasanya, orang yang benar-benar menguasai dunia adalah master dari setengah kaisar. Oleh karena itu, status master setengah kaisar di benak makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia 3000 adalah tinggi, berakar dalam, dan tak tergoyahkan. Biasanya di berbagai dunia, bahkan jika satu Master Half Emperor jatuh, itu adalah peristiwa besar, tetapi sekarang seseorang membunuh lebih dari 200 Master Half Emperor dalam satu pertempuran, hal seperti itu hanyalah tsunami yang mengejutkan. Dan itu dilakukan oleh anak yang lebih muda.
nama Ye Yunfei langsung menyebar ke hampir 3.000 dunia. Turunkan perintah, mulai sekarang, anggota faksi kita tidak boleh memprovokasi Ye Yunfei. Jika tidak, mereka akan dihukum dengan aturan paling ketat dari faksi. Di banyak dunia, pejabat tinggi dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya telah mengeluarkan perintah seperti itu. Dapat dikatakan bahwa nama Ye Yunfei telah menjadi identik dengan membunuh Tuhan. Pada saat yang sama, pasukan tingkat tinggi yang mengirim Master Setengah Kaisar untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei terkejut dan marah. Kali ini, hanya sebagian kecil dari Master Setengah Kaisar yang datang untuk mengejar dan membunuh yang melarikan diri kembali. Jadi pasukan ini menderita kerugian besar. Brengsek, bagaimana mungkin seorang anak dari generasi muda memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Petik 2. Pejabat tingkat tinggi dari pasukan ini meraung berulang kali. Tetapi mereka tidak berani menyebutkan balas dendam. Mereka membunuh lebih dari 200 setengah kaisar dalam satu pertempuran, termasuk banyak setengah kaisar sempurna dan setengah kaisar tingkat tinggi. Kekuatan tempur semacam ini cukup mengejutkan seluruh dunia. 3.000 orang. Di markas besar Istana Tianshan. Setelah menerima berita, pemilik Istana Tianshan duduk diam di istana dengan wajah muram dan tidak berkata apa-apa. Pejabat tinggi Istana Tianshan berdiri di aula utama. Melihat ekspresi pemilik istana, tidak ada yang mau. Semut di alam Changhuang akan tumbuh setinggi itu dalam waktu sesingkat itu. Diperkirakan di seluruh dunia berukuran 3.000, tidak akan pernah ada lagi pemuda yang begitu mempesona. Membunuh pelaku kejahatan adalah hal yang sangat menarik. Biarkan aku membunuh penjahat muda ini dengan tanganku sendiri. Petik 2. Baru beberapa saat kemudian penguasa istana Dewa Surgawi berbicara perlahan. Setiap kata yang dia ucapkan seperti petir, terus-menerus meledak di istana dan ruang dekat istana, memberi orang rasa penindasan yang sangat besar pada jiwa dan raga level Kaisar Surgawi. Bagi makhluk biasa, tuannya seperti penguasa langit, yang hanya bisa tunduk dan tidak bisa melawan. Hebat, tampaknya tuan istana akan berurusan dengan anak Ye Yunfei itu sendiri. Kali ini, Ye Yunfei sudah mati. Petik 2. Pejabat tinggi Istana Tianshan sangat bersemangat setelah mendengar kata-kata dari kepala istana. Karena mereka benar-benar tidak berani berurusan dengan Ye Yunfei lagi. Booming. Pada saat ini, posisi tertentu di markas dari Istana Tianshan tiba-tiba bergetar hebat, meledakkan. Semburan energi yang kuat. Segera, seluruh markas Istana Tianshan berguncang. Tidak, itu ke arah kuil leluhur. Ayo pergi dan lihat. Wajah Istana Tianshan sedikit berubah, dan dengan kibasan lengan bajunya, semua gedung tinggi Istana Tianshan di istana digulung, dan saat berikutnya, mereka menghilang tepat di belakang istana. Segera setelah itu, pemilik Istana Tianshan membawa pejabat tinggi Istana Tianshan ke kuil leluhur. Guru Asgard, ini tablet para leluhur yang bergetar. Seorang tetua dari Istana Tianshan berseru kaget. Jangan khawatir, semuanya. Aku merasa leluhur memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kita. Karena aku sudah merasakan bahwa kehendak beberapa leluhur akan datang. Tuan Istana Tianshan melambaikan tangannya dan berkata, jadi begitu. Mendengar kata-kata itu, pejabat tinggi Istana Tianshan merasa lega, dan pada saat yang sama mulai sedikit bersemangat. Hanya pada saat ini, awan kabut hitam tiba-tiba muncul di atas markas Istana Tencent, menutupi langit dan menutupi seluruh markas Istana Tencent dalam sekejap. Serangkaian tawa menyeramkan datang darinya. Kekuatan penguasa istana ini bagus, dan hatinya cukup kejam. Membiarkannya digunakan oleh faksi gelap kita adalah pilihan yang bagus. Tawa dingin keluar dari kabut hitam. Kemudian, awan kabut hitam berubah menjadi tengkorak hitam dan bergegas menuju kuil leluhur, markas besar Istana Tianshan. Booming. Ketika kerangka hitam itu menyerbu ke kuil leluhur Istana Tianshan, terdengar raungan kemarahan dan raungan energi yang keras datang dari kuil leluhur. Pada saat yang sama, benua Feixian, markas besar Sekte Gunung Hijau. Sekte Gunung Hijau adalah kekuatan yang relatif kuno di benua Feixian, dan telah ada sejak lama. Dikatakan bahwa ketika Kaisar Ziwei mendirikan Sekte Ziwei, Sekte Gunung Hijau sudah menjadi kekuatan yang terkenal dan kuat di benua Feixian. Sekarang hanya ada sebidang tanah hangus yang tersisa di Sekte Ziwei, tetapi Sekte Gunung Hijau masih ada di sana. Meskipun Sekte Gunung Hijau saat ini telah menjadi sangat rendah hati, tapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatan besar ini. Karena Suzerain dan beberapa tetua dari Sekte Gunung Hijau saat ini semuanya adalah kekuatan Kaisar setengah sempurna,
ini saja sudah cukup untuk membuat orang kagum. Hanya saja Sekte Gunung Hijau hari ini penuh dengan ratapan, dan banyak orang bahkan mengenakan pakaian berkabung putih, menangis dengan keras. Beberapa master tua dari Sekte Gunung Hijau meninggal belum lama ini. Itu dibunuh oleh Ye Yunfei. Karena Sekte Gunung Hijau menanggapi panggilan dari 3 kaisar surgawi dan mengirim beberapa penguasa setengah kaisar untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei, tetapi mereka semua dibunuh oleh Ye Yunfei. Murid dan keturunan dari guru yang lebih tua ini semuanya mengenakan pakaian berkabung dan berkabung. Sialan, 4,5 kaisar dari Sekte Gunung Hijau kita dibunuh oleh anak Ye Yunfei kali ini. Ini perseteruan berdarah. Master Sekte, kita harus membalaskan dendam para tetua yang meninggal secara tragis. Pada saat ini, pejabat tertinggi dari Sekte Gunung Hijau terkonsentrasi di istana ini. Semuanya, tolong tenang dan jangan impulsif. Dengan kekuatan Sekte Gunung Hijau kita, tidak mungkin membalas dendam pada Ye Yunfei. Tidak hanya kita tidak bisa membalas dendam dari Ye Yunfei, tapi mulai sekarang, anggota Sekte Gunung Hijau kami tidak boleh mengambil inisiatif untuk memprovokasi Ye Yunfei, dan jika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda harus menghindarinya. Pada saat ini, Tuan dari Sekte Gunung Hijau menghela nafas pelan, dan berkata perlahan. Setelah mendengar kata-kata raja, semua pemimpin tingkat tinggi merasakan kedinginan di hati mereka, dan orang-orang tingkat tinggi yang baru saja berteriak dan membunuh juga mulai tenang, karena semua orang mengerti bahwa tuannya benar. Saat ini, kamu Sekte Gunung Hijau memprovokasi saya, bahkan jika kamu menghindarinya, itu tidak berguna. Sebuah suara datar terdengar di markas Sekte Gunung Hijau. Siapa? Semua pejabat senior dari Sekte Gunung Hijau menjadi pucat karena terkejut. Jadi di bawah kepemimpinan raja, semua pejabat tinggi bergegas keluar dari istana. Kemudian, anggota tingkat tinggi dari Sekte Gunung Hijau memandangi seorang pemuda yang berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia adalah Ye Yunfei. Seseorang berteriak, "Ya, ini aku," jawab Ye Yunfei ringan. "Ye Yunfei, apa yang kamu lakukan di sini di Sekte Gunung Hijau kami?" Tanya penatua tertinggi dari Sekte Gunung Hijau. "Datang dan selesaikan akun denganmu," jawab Ye Yunfei. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, wajah para pemimpin senior Sekte Gunung Hijau semuanya berubah drastis pada saat bersamaan. Mereka baru saja membicarakan Ye Yunfei, tetapi mereka tidak menyangka Ye Yunfei akan segera tiba. "Kamu Yunfei, apa yang kamu inginkan?" tanya raja dari Sekte Gunung Hijau dengan wajah muram. "Kamu Sekte Gunung Hijau sekarang memiliki 2 pilihan. Pertama, serahkan semua sumber daya kultivasi di markasmu, terutama ruang Spar. Kedua, pertama-tama, aku akan menghancurkan Sekte Gunung Hijaumu, dan kemudian mengambilnya semua sumber daya." Petik 2, Ye Yunfei berkata. Bocah Ye Yunfei bahkan tidak memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, seorang anggota senior Green Mountain Sekte yang pemarah tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak di tempat, dan meraung dengan marah. Tertawa, Ye Yunfei mengangkat kepalanya dan menebas, cahaya pedang berkabut keluar, menghilang dalam sekejap, dan melewati tubuh tingkat tinggi. Saat berikutnya, ledakan, tubuh tingkat tinggi meledak secara langsung, berubah menjadi awan kabut darah. Melihat pemandangan ini, kelopak mata para pejabat senior dari Sekte Gunung Hijau berkedut, dan hati mereka terasa merinding. Senior yang baru saja terbunuh adalah setengah kaisar menengah, dan dia langsung terbunuh. "Kamu Yunfei, kamu datang ke markas Sekte Gunung Hijau kami untuk melakukan pembunuhan dan pembunuhan. Apakah kamu tidak menganggap serius Sekte Gunung Hijau kami? Apakah kamu tidak takut kami akan mati bersamamu?" Memelototi Ye Yunfei, bertanya dengan keras. "Itu benar. Aku hanya tidak menganggap serius Sekte Gunung Hijaumu. Dan dengan peranmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mati bersamaku." Ye Yunfei tersenyum ringan. Kecelakaan. Begitu Ye Yunfei selesai berbicara, rantai besi hitam tiba-tiba muncul di sekitar kepala lelaki tua itu, dan kemudian menghantam kepalanya. Lelaki tua itu merasakan sakit yang luar biasa dan mulai menjerit. Ini adalah seni bela diri kekuatan jiwa. Ayo, mari kita lepaskan energi kekuatan jiwa bersama-sama untuk membantu Penatua Zeng. Teriak penguasa Sekte Gunung Hijau. Tertawa. Pada saat ini, cahaya pedang berkabut melintas, mencekik lelaki tua yang memegangi kepalanya dan berteriak ke dalam awan darah. Mendesis. Melihat pemimpin tingkat tinggi lainnya langsung terbunuh,
para pemimpin tingkat tinggi lainnya dari Sekte Gunung Hijau merasa merinding. Orang tua ini memiliki kekuatan setengah kaisar senior. Kamu Yunfei, kamu. Melihat ini, seorang eksekutif senior membuka matanya dengan marah dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sinar cahaya pedang memotongnya menjadi puluhan bagian, dan tubuh jiwanya juga tercabik-cabik. Terlalu kuat, akibatnya, tidak ada pejabat senior lain dari Sekte Gunung Hijau yang berani angkat bicara. Aku akan menghitung sampai 3 sekarang, dan kamu membuat pilihan. Setelah 3, jika kamu membuat pilihan, aku akan menghancurkan Sekte Gunung Hijau, kata Ye Yunfei. 1. Ye Yunfei mulai menghitung. Wajah penguasa dari Sekte Gunung Hijau dan pejabat tinggi lainnya berubah secara drastis, dan beberapa dari mereka mulai gemetar tak terkendali. 3. Segera Ye Yunfei menghitung sampai 3. Karena kamu tidak membuat pilihan, maka aku akan mulai membunuh orang. Setelah hari ini, tidak akan ada Sekte Gunung Hijau di benua Feixian, kata Ye Yunfei acuh tak acuh. Tertawa, saat berbicara, cahaya pedang menebas, dan menebas orang tingkat tinggi menjadi awan kabut darah. Berhenti, Ye Yunfei, aku akan memberimu semua sumber daya kultivasi di markas besar Sekte Gunung Hijau. Pada saat ini, suzerain dari Sekte Gunung Hijau mengertakkan gigi dan berteriak. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Gunung Hijau yang dapat menghentikan Ye Yunfei. Jika Anda tidak membuat pilihan, Sekte Gunung Hijau akan dihancurkan hari ini. Dia secara alami memahami alasan mengapa perbukitan hijau ada di sana, dan dia tidak takut kehabisan kayu bakar, jadi dia membuat pilihan. Anggota berpangkat tinggi lainnya dari Sekte Gunung Hijau memiliki wajah yang sangat jelek setelah mendengar kata-kata Tuan, dan setiap orang berpangkat tinggi merasakan rasa malu yang mendalam di hati mereka. Tapi tidak ada keberatan, karena semua orang tahu bahwa ini adalah satu-satunya pilihan saat ini. Ini disebut situasinya lebih kuat dari orang. Oke, bahwa lebih baik tidak membohongiku atau mempermainkanku, jika tidak konsekuensinya akan serius, kata Ye Yunfei dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, tidak ada banyak perbedaan antara membunuh dan tidak membunuh pasukan Sekte Gunung Hijau ini. Terlebih lagi, Ye Yunfei bukanlah orang yang haus darah. Tidak lama kemudian, Tuan dari Sekte Gunung Hijau secara pribadi menawarkan semua sumber budidaya dari markas Sekte Gunung Hijau kepada Ye Yunfei. Terisi penuh dengan lebih dari 100 cincin luar angkasa. Bagus sekali. Ye Yunfei merasakannya sebentar, dan menemukan bahwa ada banyak kristal luar angkasa di dalamnya, mengangguk, berbalik dan melangkah keluar, dan menghilang tanpa jejak. Aku tidak menyangka Sekte Gunung Hijau kita akan mengalami penghinaan yang begitu besar hari ini. Lewati perintah itu, dan mulai sekarang, Sekte Gunung Hijau kita akan secara resmi menutup gunung itu. Menghadapi panennya tidak buruk, mari kita pergi ke dunia lain dan terus merampok. Setelah meninggalkan Sekte Gunung Hijau, Ye Yunfei mengambil sedikit inventaris hasil panen di Sekte Gunung Hijau, merasa cukup puas, dan berkata sambil tersenyum. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan mulai berteleportasi. Kartu teleportasi luar angkasa ini dapat diteleportasi dalam jarak tertentu tanpa menghabiskan space bar, jadi Ye Yunfei menggunakannya untuk bergegas dan berteleportasi terus-menerus. Setiap teleportasi tiba secara instan, kecepatannya luar biasa cepat. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei memasuki dunia inti lain yang disebut alam Antartika, dan mulai mencari kekuatan besar di dunia ini. Beberapa kekuatan besar di dunia Antartika telah mengirim ahli setengah kaisar untuk berpartisipasi dalam perburuan dan membunuh Ye Yunfei. Ye Yunfei mengunjungi markas kekuatan besar ini satu persatu. Secara alami, kekuatan besar ini bukanlah lawan Ye Yunfei. Menghadapi kedatangan Ye Yunfei, mereka tidak melakukan banyak perlawanan. Pada akhirnya, mereka dengan patuh mematuhi permintaan Ye Yunfei dan menawarkan semua sumber daya kultivasi di markas dengan kedua tangan. Haha, panennya bagus. Kekuatan besar di dunia Antartika ini telah mengumpulkan banyak kristal luar angkasa, dan sekarang semuanya menjadi milikku. Petik 2. Ketika Ye Yunfei meninggalkan dunia Antartika, panennya sangat kaya, dan dia menunjukkan senyum puas. Ayo pergi ke dunia berikutnya, kata Ye Yunfei. Bab 2158. Selanjutnya, Ye Yunfei masuk dan keluar lebih dari selusin dunia berturut-turut.
dan merampok semua kekuatan terkenal dan kuat di dunia ini. Dunia ini memiliki dunia inti, dan ada juga beberapa dunia tempat tinggal ras khusus dan pasukan khusus. Di antara 3.000 dunia tersebut, terdapat cukup banyak dunia yang dihuni oleh ras khusus, dan levelnya juga sangat tinggi, dekat dengan dunia inti, seperti Suzaku Realm. Kekuatan besar yang dirampok Ye Yunfei adalah semua kekuatan besar yang telah mengirim Master Setengah Kaisar untuk berpartisipasi dalam operasi untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei. Meskipun kekuatan besar ini kuat, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ye Yunfei yang datang kepadanya. Bahkan ada beberapa pejabat tingkat tinggi dari kekuatan besar yang terlalu takut untuk melakukan perlawanan saat melihat Ye Yunfei. Mereka dengan patuh mematuhi permintaan Ye Yunfei dan menawarkan semua sumber daya kultivasi di markas dengan kedua tangan. Tepat ketika Ye Yunfei keluar masuk dunia dan merampok kekuatan besar satu persatu. Di antara 3.000 dunia, ada ruang kecil yang penuh dengan energi yang kaya dan hukum tingkat tinggi. Di sebelah sebuah danau kecil di sebuah lingkungan, di depan beberapa gubuk jerami sederhana. Orang tua buta dan 3 kaisar surgawi sedang duduk bersila di tanah. Apakah itu orang tua buta atau 3 kaisar surgawi? Wajah mereka agak jelek. Karena mereka telah menerima berita dari benua Phyrexian. Lebih dari 300 Master Setengah Kaisar mengepung dan membunuh Ye Yunfei, tetapi Ye Yunfei membunuh lebih dari 200 dari mereka, dan hanya beberapa lusin yang lolos. Setelah menerima berita tersebut, ketiga kaisar surgawi semuanya terkejut, sedikit tidak dapat diterima. 3 kaisar agung, sekarang kalian semua tahu betapa mengerikannya Ye Tiandi. Pria tua buta itu menghela nafas. Sejak periode waktu ini, kultivasi Ye Tiandi ini telah meningkat pesat. Sekarang dia sudah menjadi setengah kaisar perantara, dan kekuatan bertarungnya bahkan lebih mencengangkan. Membunuh lebih dari 200 master setengah kaisar dalam pertempuran pertama, rekor yang luar biasa. Saya kira akan sulit bagi 3 kaisar langit agung untuk melakukannya saat itu. Dapat dikatakan bahwa jika kita membiarkannya terus tumbuh dengan kecepatan saat ini, tidak akan lama lagi kita tidak dapat melakukan apapun padanya. Pada saat itu, saya khawatir sudah waktunya Ye Tiandi datang untuk mengganggu kita. Petik 2. Orang buta tua itu melanjutkan. Ketiga kaisar surga sangat kesal ketika mendengar kata-kata orang buta tua itu, tetapi mereka tidak dapat membantahnya. Mereka bertanya pada diri sendiri, ketika mereka masih menjadi tuan setengah kaisar, mereka memang jauh dari keberadaan, dapat dibandingkan dengan Ye Yunfei saat ini. Ye Tiandi ini memang bahaya tersembunyi kepercayaan terbesar kita, tidak peduli apa, dia harus mati. Kalau tidak, itu akan membawa kita masalah besar di masa depan. Petik 2. Kaisar Tianluo berkata perlahan, namun, bahkan jika kita mengirim lebih banyak setengah kaisar, akan sulit untuk membunuhnya. Yu Yue berkata dengan cemberut, karena setengah kaisar tidak bisa lagi membunuhnya, maka hanya ada satu cara. Jin Wu mendengus dingin. Ekspresi Tianluo dan Yu Yue berubah. Mereka secara alami tahu apa yang dimaksud Jin Wu. Petik 2. Tianluo mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi, jika kita bertiga melakukannya, apakah itu akan mengarah pada kesepakatan kuno? Yu Yue berkata dengan cemas. Kurasa tidak ada yang perlu ditakuti. Sekarang energi dan hukum langit dan bumi di dunia 3.000 ukuran telah meningkat pesat. Hukum jalan besar di dunia 3.000 ukuran seharusnya banyak berubah. Sejauh yang saya tahu, selama periode waktu ini, setidaknya ada 10 master tingkat kaisar langit baru yang lahir di dunia 3.000 ukuran. Dan ada satu hal lagi, saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya. Di masa lalu, jika seorang master setingkat kaisar surgawi lahir, itu pasti akan mengejutkan seluruh 3.000 dunia, dan hampir setiap makhluk di setiap dunia dapat melihatnya. Namun, situasi beberapa kaisar surgawi yang lahir baru-baru ini berbeda. Ketika mereka melewati malapetaka kaisar, keributan menjadi semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa hukum Dao besar di dunia 3.000 ukuran diam-diam berubah. Mungkin, jika kita master di tingkat kaisar langit bergerak, kita belum tentu mengganggu perjanjian kuno. Petik 2. Jin Wu menebak dan berkata, apa yang dikatakan Kaisar Jin Wu benar. Saya juga memperhatikan, hukum Dao dunia berukuran 3.000 memang telah mengalami perubahan besar. Apalagi ada satu hal penting lagi, sekarang dunia utama telah terhubung dengan 3.000 dunia, dan makhluk di dunia utama telah keluar dan berjalan secara terbuka di 3.000 dunia.
Saya memperkirakan bahwa dalam waktu dekat, para master sejati di dunia utama itu akan keluar satu demi satu. 3 Kaisar Surgawi, Anda harus menerima kenyataan bahwa mulai sekarang, master di tingkat Kaisar Langit bukanlah apa-apa. Petik 2. Orang tua buta itu mengangguk dan berkata, kita tidak harus berurusan dengan urusan dunia utama untuk saat ini. Bagi kami, hal terpenting saat ini adalah membunuh Ye Tiandi. Selanjutnya, kita bertiga akan membunuh Ye Tiandi sendiri. Petik 2. Kaisar Tianluo berkata dengan suara yang dalam. Jika ketiga Kaisar Surgawi benar-benar berencana untuk berurusan dengan Ye Yunfei secara pribadi, maka saya akan membantu Anda menyimpulkannya dengan baik. Kapan waktu terbaik untuk membunuhnya? Begitu saatnya tiba, saya akan memberitahu Anda dan secara resmi memulai. Petik 2. Orang buta tua itu berkata, bagus, oke setuju. Petik 2. Jinwu berkata, itu bagus. Yu Yue mengangguk, setuju. Kamu Tiandi, karena kamu telah terlahir kembali sebagai manusia, kamu harus tetap rendah hati, menghindari kami, dan menjalani kehidupan yang baik. Tapi Anda sangat terkenal, tidak heran kami. Niat membunuh yang kuat melintas di mata Kaisar Tianluo, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di markas besar Istana Tianshan, di ruang rahasia yang jauh. Yang mulia, siapa Anda? Tujuan apa? Petik 2. Pemilik Istana Tianshan memandangi makhluk yang terbungkus jubah hitam di depannya dengan mata cemburu, dan bertanya. Di kuil leluhur Istana Tianshan, ada beberapa token leluhur yang pulih. Beberapa itu kehendak leluhur sepertinya ingin kembali, untuk menyampaikan beberapa pesan. Tetapi makhluk yang dibungkus jubah hitam itu tiba-tiba muncul di depannya, dan langsung menekan dan menyegel semua yang ada di kuil leluhur, sehingga kehendak leluhur Istana Tianshan tidak mungkin terwujud kembali. Kemudian, makhluk ini dengan paksa membawa guru Istana Surgawi ke ruang rahasia terpencil ini. Mulai sekarang, kamu akan setia padaku. Petik 2. Makhluk hitam itu berkata dengan suara dingin. Yang mulia, kamu terlalu berlebihan. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, penguasa Istana Dewa Surgawi tidak bisa menahan amarahnya. Sebagai tuan istana dari Istana Dewa Surgawi, dan dia baru saja menerobos untuk menjadi Kaisar Surga, dia penuh energi, dan ketika dia akan pamer di dunia 3000 ukuran, seseorang datang kepadanya dan menuntut kesetiaannya. Bagaimana dia tidak marah? Seorang Kaisar Surgawi bukanlah apa-apa. Jika kamu setia kepadaku, aku bisa membuatmu menerobos untuk menjadi dewa yang mendalam, dewa sejati, atau bahkan dewa bumi. Makhluk hitam itu berkata dengan enteng. Apa? Mendengar ini, Master Istana Dewa Surgawi tidak bisa membantu tetapi jantungnya berdetak kencang, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Untuk pembangkit tenaga listrik di negeri dongeng, kalian para Kaisar Surgawi tidak lebih dari karakter kecil. Kata makhluk hitam itu. Begitu kata-kata itu jatuh, makhluk hitam itu tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan meraih penguasa Istana Dewa Surgawi. Tuan Istana Tianshan terkejut dan ingin melawan. Tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak, dan dia merasakan krisis kematian. Senior, tolong kasihanilah. Master Istana Dewa Surgawi tidak bisa menahan teriakan putus asa. Hehe, tampaknya satu lagi dapat ditundukkan. Selama periode waktu ini, beberapa Kaisar Langit telah ditundukkan, dan Kaisar Langit ini akan menjadi agen rahasia dari faksi gelap kita di dunia berukuran 3000. Mereka akan memainkan peran mereka di masa depan. Makhluk yang terbungkus jubah hitam itu mencibir dan berpikir sendiri. Pada saat yang sama, panen selama periode ini sangat kaya. Dalam kehampaan tertentu di dunia 3000 ukuran, menara ilusi berubah menjadi setitik debu. Ye Yunfei sedang membersihkan panen beberapa hari terakhir di menara ilusi, merasa sangat puas. Ini semua adalah kristal luar angkasa. Lebih dari selusin cincin luar angkasa melayang di depan Ye Yunfei, dan Ye Yunfei merasakan tumpukan kristal luar angkasa di dalam cincin luar angkasa ini, dan berkata sambil tersenyum. Kekuatan besar yang dirampok Ye Yunfei adalah semua kekuatan besar yang telah diwariskan untuk waktu yang sangat lama, dan jumlah properti yang mereka kumpulkan sangat mencengangkan. Ye Yunfei merampok lebih dari selusin kekuatan besar sekaligus, dan sumber daya yang dia panen sangat besar. Jumlah kristal luar angkasa juga luar biasa. Kristal luar angkasa ini, bersama dengan kartu teleportasi luar angkasa, adalah salah satu kartu truf saya. Ye Yunfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan berkata, "Oke, selanjutnya,
aku akan mundur dan berlatih lagi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Ye Yunfei mengerti bahwa baginya, hal terpenting saat ini adalah memanfaatkan waktu untuk meningkatkan wilayah dan kekuatannya. Bab 2159, Yunfei memasuki menara hantu dan mulai berlatih di pintu tertutup. Kali ini, Ye Yunfei berniat untuk menyerang alam terlebih dahulu, dan berusaha untuk menerobos ke kaisar setengah tingkat tinggi. Kultivasi Jiugong Totem Wheel dengan santai. Ye Yunfei berpikir sejenak, melepaskan binatang berkepala 9 itu, mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, dan membiarkannya memurnikan dan menyerap. Di antara semua latihan yang telah dipraktikkan Ye Yunfei, hanya roda totem 9 istana ini, Ye Yunfei belum mengetahui level latihannya. Sekarang kekuatan binatang berkepala 9 itu setara dengan kaisar setengah sempurna. Tapi sekarang Ye Yunfei telah menegaskan bahwa roda totem 9 istana harus berada di luar keberadaan kungfu tingkat kaisar. Karena Ye Yunfei merasa selama dia memiliki energi yang cukup, suatu hari binatang berkepala 9 ini akan mencapai tingkat kaisar surgawi. Dalam kesan Ye Yunfei, tidak ada kungfu tingkat kaisar di dunia yang bisa dilatih sampai tingkat ini. Jadi sekarang Ye Yunfei semakin menantikan latihan ini. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi yang luar biasa, menumpuknya di pegunungan, dan mengelilingi tubuhnya. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei merampok lebih dari selusin kekuatan besar di dunia dengan ukuran 3000, dan memperoleh berbagai sumber daya kultivasi dalam jumlah besar, yang tidak dapat dihitung. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekayaan bersih Ye Yunfei saat ini melampaui sebagian besar kekuatan di 3000 dunia. Setelah mengeluarkan sumber daya kultivasi, Ye Yunfei mulai berlatih. Ye Yunfei berpikir sendiri, gemuruh. Ye Yunfei mengedarkan 9 meridian yang, dan 8 pembuluh darah yang kacau di tubuhnya muncul pada saat yang sama, dan sejumlah besar energi spiritual melonjak di dalamnya. Bola cahaya keemasan keluar dari dantian, tergantung di atas kepala, meledak dengan cahaya keemasan yang bergulir. Ini adalah bola cahaya yang mewakili alam yang ke-9 dari meridian 9 yang. Dalam Sutra 9 Matahari, bola cahaya emas ditanam di setiap lantai, dan bola cahaya emas di lantai 9 adalah yang paling sulit untuk diolah, dan membutuhkan sumber daya budidaya paling banyak. Jadi Ye Yunfei mengerti bahwa akan lebih sulit baginya untuk mengolah tingkat ke-9 menjadi sempurna. Dan begitu Anda dapat mengolah Sutra 9 yang ke alam yang ke-9, itu berarti Anda tidak jauh dari menerobos Kaisar Langit. Ngomong-ngomong, ayo juga kembangkan kekuatan jiwa dan tubuh jiwa. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan dengan pikiran, sebuah batu kilangan hitam kecil muncul di depan kepalanya, berputar perlahan. Dua tubuh jiwa melayang di lautan jiwa pada saat bersamaan. Kemudian kedua tubuh jiwa melepaskan energi jiwa mereka dan memasuki batu kilangan kecil untuk diasah. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei berkonsentrasi untuk berlatih. Di Menara Hantu, setelah sekitar 1 tahun, akhirnya mulai menerobos. Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya, merasakan energi spiritual yang melonjak di tubuhnya, dan berkata dengan sedikit bersemangat. Saat berikutnya, Ye Yunfei meninggalkan Menara Hantu dan muncul dalam kehampaan yang kacau di luar. Kesengsaraan guntur yang dahsyat mulai turun. Serangkaian air terjun guntur yang cerah jatuh, membawa nafas kehancuran yang tak ada habisnya. Namun, kesengsaraan guntur ini tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Yunfei, melainkan berfungsi sebagai sumber daya untuk kultivasi. Lei Ze muncul di samping Ye Yunfei, menelan guntur yang jatuh dari tempat tinggi, auranya terus meningkat. Setelah setengah hari, bencana guntur berhenti. Ye Yunfei berhasil menerobos ke Half Emperor tingkat tinggi. Alam berikutnya adalah Kaisar, setengah sempurna. Lalu ada Kaisar Langit. Tidak akan lama lagi aku bisa kembali ke puncak kehidupanku sebelumnya. Petik 2. Berdiri dalam kehampaan yang kacau, Ye Yunfei merasakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya, dan berkata pada dirinya sendiri. Hanya saja lingkungan dalam kehidupan ini berbeda. Dalam kehidupan sebelumnya, Kaisar Langit dapat menekan seluruh dunia, besar dan kecil, dan memerintah dunia. Dalam hidup ini, Kaisar Langit mungkin bukan apa-apa. Jalur kultivasi saya masih sangat panjang. Ye Yunfei berkata dengan senyum masam. Kemudian, Ye Yunfei kembali ke Menara Hantu. Kekuatan binatang berkepala 9 ini telah jauh melampaui rata-rata Kaisar setengah sempurna. Lain kali saya bertemu Kaisar setengah,
saya tidak perlu melakukannya sendiri, sehingga binatang berkepala 9 dan klon darah dapat dengan mudah menghadapinya. Petik 2. Berdiri di depan binatang berkepala 9, Ye Yunfei merasakan napas energi menakutkan yang dikeluarkan oleh mereka, dan berkata dengan puas. Jika saya menerobos ke Kaisar Langit di masa depan, dan binatang berkepala 9 ini juga berkultivasi ke kekuatan Kaisar Surgawi, maka saya sendiri yang akan cukup kuat. Karena memiliki kekuatan bertarung 10 Kaisar, ditambah akumulasi kehidupan saya sebelumnya, saya dapat dengan mudah menghancurkan Kaisar manapun di 3000 dunia. Kemudian saya akan pergi ke 3 Kaisar Langit untuk menyelesaikan perhitungan. Petik 2. Ye Yunfei mengangkat kepalanya, seolah-olah dia sedang melihat ke angkasa yang jauh, dan tersenyum dingin. Dapat dikatakan bahwa keinginan terbesar Ye Yunfei setelah dilahirkan kembali dalam kehidupan ini adalah membalas dendam dari 3 Kaisar Surgawi. Ketika kekuatannya habis masih lemah sebelumnya, ide Ye Yunfei terkubur jauh di lubuk hati saya, itu tidak terlalu kuat. Sekarang Ye Yunfei adalah setengah Kaisar tingkat tinggi, dia akan dapat mencapai alam Kaisar Langit dalam waktu singkat. Keinginan untuk membalas dendam dari 3 Kaisar Langit Agung menjadi semakin kuat. Kalian harus bekerja keras juga. Katakan saja sumber daya apa yang Anda butuhkan, dan miliki sebanyak yang Anda inginkan. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao, Huang Chang, Jin Jiaolongchan, Situ Konger, Taois Xuanlong dan lainnya. Selain Ye Yunfei, ada sejumlah besar pengikut yang juga berlatih retret di Menara Hantu. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini yang semakin kuat, tidak perlu orang lain membantunya sama sekali. Jadi sekarang Hu Miao dan yang lainnya menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk mundur di Menara Hantu. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan mendistribusikannya ke Hu Miao dan yang lainnya. Oke, ayo lanjutkan latihan. Ye Yunfei duduk bersila di Menara Hantu dan terus berlatih di pintu tertutup. Ye Yunfei berlatih beberapa jenis latihan sekaligus, yaitu Wanjiang Widafa, Soul Power Energy, Nine Palaces Totem Wheel, dan Nine Sun Sutra. Ketika Ye Yunfei sedang berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu, sebuah peristiwa sensasional tiba-tiba terjadi di dunia 3000. Artinya, tiba-tiba ada banyak alam rahasia di setiap dunia, dunia kecil, kuburan kuno, tempat berbahaya, dan jadi yang biasanya tertutup, tiba-tiba muncul di dunia, dan pintu masuk dan keluarnya terbuka. Perubahan mendadak lainnya di dunia. Saya tidak tahu apakah ini pertanda buruk atau pertanda baik. Petik 2. Saya selalu merasa dunia berukuran 3000 ini tidak akan damai di masa depan, dan sesuatu yang besar akan terjadi. Banyak barang antik tua dihadapkan pada fenomena ini, disimpulkan satu demi satu, tampak sedikit khawatir. Dan sebagian besar kekuatan dan makhluk mengatur pasukan mereka satu demi satu untuk memasuki alam rahasia yang tiba-tiba terbuka, dunia kecil, kuburan kuno, tempat berbahaya, dan tempat putus asa untuk dijelajahi dan berburu harta karun. Lagi pula, bagi para pejuang di dunia, berburu harta karun selalu menjadi kegiatan yang paling populer dan paling diinginkan. Alam abadi yang jatuh. The Fallen Immortal Realm adalah salah satu dunia inti dari 3000 dunia. Hari ini, bergemuruh, di Fallen Immortal Realm, di lokasi terpencil, pintu masuk ke dunia kecil tiba-tiba muncul. Kabut abu-abu yang kuat tertiup keluar dari dunia kecil ini. Pada saat yang sama, terdengar lolongan yang menyedihkan, raungan yang tidak rela, dan suara pertempuran sengit yang datang dari dalam. Dunia kecil lain telah terbuka. Segera, sejumlah besar makhluk tertarik ke pintu masuk dan keluar dunia kecil ini, melihat ke dalam. Lihat, ada banyak sisa abu-abu. Sisa-sisa abu-abu ini memiliki aura yang sama, seolah-olah mereka berasal dari ras khusus tertentu. Banyak makhluk melihat situasi di dunia kecil dari pintu masuk dan keluar. Ah, aku ingat, sisa-sisa ini tampaknya milik klan Bayangan Langit. Mungkinkah, dunia kecil ini adalah alam bayangan langit yang telah lama menghilang? Makhluk berteriak kaget. Alam bayangan langit. Makhluk lain terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Alam bayangan langit adalah tempat klan bayangan langit hidup di zaman kuno. Klan bayangan langit adalah ras yang sangat kuat di 3000 dunia, dan dikatakan bahwa mereka bahkan lebih kuat dari klan Miao di alam Suzaku. Hanya saja klan bayangan langit menghilang ke sungai panjang sejarah nanti. Bahkan alam bayangan langit telah hilang. Tanpa diduga, pintu masuk dan keluar dari alam bayangan langit akan tiba-tiba muncul di alam abadi yang jatuh.
Setelah menerima berita, banyak kekuatan yang kuat segera mengorganisir orang-orang untuk datang ke alam abadi yang jatuh, bersiap untuk memasuki alam bayangan langit untuk menjelajahi dan berburu harta karun. Karena semua orang tahu bahwa klan bayangan langit bukan hanya salah satu ras terkuat di dunia 3000, tetapi juga salah satu ras terkaya. Mungkin kekayaan klan bayangan langit tertinggal di alam bayangan langit. Semuanya, Tuhan sangat menyedihkan, kampung halaman klan bayangan langit kita, alam bayangan langit, akhirnya muncul. Sekarang, seluruh klan segera berkemas, dan kita bergegas kembali ke alam bayangan langit untuk membangun kembali kampung halaman kita. Dunia, di daerah terpencil, kata sosok abu-abu tinggi dengan penuh semangat. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia bisa langsung mengenali bahwa sosok tinggi ini adalah Raja Bayangan Langit yang dulu berada di dunia kecil bayangan langit di benua langit yang mendalam. Saat itu, Raja Bayangan Langit mengambil orang-orang dari klan Bayangan Langit dan meninggalkan benua langit yang mendalam, tetapi mereka menghilang. Setelah itu, Ye Yunfei tidak pernah melihat mereka lagi. Bangun kembali kampung halaman. Setelah mendengar kata-kata Raja Bayangan Langit, sekelompok besar anggota klan Bayangan Langit meraung serempak. Kemudian Raja Bayangan Langit melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari klan Bayangan Langit ke daerah terpencil ini. Saat ini, Ye Yunfei sedang berkonsentrasi untuk berkultivasi di Menara Hantu. Akhirnya mencapai ranah mengubah 1000 pedang menjadi satu. Pada saat tertentu, Ye Yunfei tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei memurnikan kristal pedang dalam jumlah besar, dan pada saat yang sama, 2 tubuh jiwa berpartisipasi dalam latihan Dafawan Jiangwei, sehingga tingkat ilmu pedang meningkat dengan sangat cepat. Mencapai ranah 1000 pedang kembali menjadi satu. Kekuatan jiwaku juga meningkat pesat. Sekarang aku dapat dengan mudah membunuh kaisar setengah sempurna hanya dengan kekuatan jiwaku dan keterampilan bela diri. Dengan berbagai kekuatan komprehensifku, aku hanya perlu satu pemikiran untuk membunuhnya, setengah kaisar yang sempurna, kamu Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menemukan bahwa menara hantu berguncang hebat, seolah-olah dia merasakan semacam panggilan misterius. Panggilan ini datang dari satu arah. Apa yang terjadi? Ye Yunfei sedikit terkejut. Ada keinginan misterius untuk memanggil menara hantu. Orang tua itu juga menemukan ini. Bab 2160. Apa yang terjadi di sini? Baik Ye Yunfei maupun Hun Lao merasa sedikit bingung. Ye Yunfei telah membawa menara hantu bersamanya sejak lama, dan hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ada keinginan untuk memanggil menara hantu, dan menara hantu merasakan panggilan ini, jadi dia bereaksi. Kehendak seperti apa yang bisa memanggil menara hantu? Kata lemah, mungkin, hanya ada satu kemungkinan. Itu terkait dengan klan Bayangan Langit. Karena menara hantu adalah salah satu dari 3 harta rahasia Bayangan Langit klan, dan itu adalah salah satu harta rahasia terpenting. Bahkan dapat dikatakan bahwa menara hantu adalah salah satu simbol klan Bayangan Langit. Tiba-tiba, Ye Yunfei memikirkan kemungkinan dan berkata, "Ya, itu benar-benar mungkin. Jadi seharusnya ada semacam keinginan dari klan Bayangan Langit yang memanggil menara hantu." Lelaki tua itu mengangguk dan berkata, "Menara Panton diberikan kepadaku oleh Raja Bayangan Langit saat itu. Siapa yang memanggil menara hantu sekarang? Mungkinkah Raja Bayangan Langit? Mungkinkah Raja Bayangan Langit atau klan Bayangan Langit mengalami krisis?" Petik 2. Ye Yunfei menebak, mungkin juga Raja Bayangan Langit ingin kamu mengembalikan menara hantu kepadanya. Lagi pula, menara hantu adalah harta karun waktu yang langka. Kamu dapat memiliki banyak waktu untuk berlatih di menara hantu. Kata lelaki tua itu. Itu mungkin. Ye Yunfei mengangguk. Sejujurnya, Ye Yunfei enggan mengembalikan menara hantu ke Raja Bayangan Langit. Namun, ini selalu milik orang lain, dan Ye Yunfei tidak berniat mengambilnya sebagai miliknya selamanya. Ngomong-ngomong, mari kita pergi dan melihat-lihat. Omong-omong, aku sudah lama tidak melihat Raja Bayangan Langit, jadi aku tidak tahu bagaimana keadaan klan Bayangan Langit sekarang. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, berhenti berlatih, berdiri, buka mulutmu dan katakan. Kemudian Ye Yunfei keluar dari menara hantu, dan kemudian pergi ke arah wasiat misterius yang memanggil menara hantu. Saat ini, di Falling Immortal Realm, semakin banyak makhluk berkumpul di luar pintu masuk dan keluar dari Sky Shadow Realm, siap untuk memasukinya. Hanya saja,
Karena ada banyak nafas energi yang ganas yang terus-menerus meresap dari alam bayangan langit, dan juga ada berbagai suara abnormal yang keluar, sehingga makhluk yang datang ke sini sudah lama tidak masuk. Ayo kita lakukan. Dikatakan bahwa klan bayangan langit tentu saja merupakan salah satu ras terkaya di 3000 dunia. Pasti ada banyak harta berharga di alam bayangan langit ini. Petik 2. Akhirnya, beberapa makhluk tidak tahan lagi dan mulai bertindak. Segera, beberapa makhluk memimpin dan berjalan menuju pintu masuk dan keluar dari alam bayangan langit. Masuk, melihat seseorang memimpin, makhluk lain tidak jauh di belakang, merentangkan tubuh mereka satu demi satu, bergegas menuju pintu masuk dan keluar alam bayangan langit. Akibatnya, kumpulan demi kumpulan makhluk terus-menerus masuk ke alam bayangan langit. Hehe, tanpa diduga, alam bayangan langit telah muncul kembali. Saat itu, klan bayangan langit dihancurkan oleh faksi gelap kita. Awalnya, alam bayangan langit ini dapat ditempati oleh faksi gelap kita, tetapi 12 penjaga langit klan bayangan menggunakan energi luar angkasa untuk secara paksa menghancurkan klan bayangan langit. Diasingkan dari alam bayangan langit, melarikan diri ke kehampaan yang tidak diketahui, dan belum muncul kembali sampai sekarang. Tiba-tiba, sekelompok orang yang diselimuti kabut hitam tebal datang ke alam bayangan langit, dan salah satu dari mereka, makhluk aneh yang terbungkus jubah hitam, tertawa dingin. Konon masih ada sekelompok sisa klan bayangan langit yang selamat. Sekarang alam bayangan langit muncul kembali, sisa-sisa klan bayangan langit itu pasti akan kembali ke sini. Kami akan menangkap mereka semua dan membawa mereka kembali ke Tuan Penyihir Hitam. Ini pencapaian yang luar biasa, kata makhluk hitam lain sambil mencibir. Juga, dikatakan bahwa semua barang milik klan bayangan langit masih berada di tanah leluhur bayangan langit di alam bayangan langit. Setelah kami masuk, kami menemukan tanah leluhur bayangan langit secepat mungkin dan mengambil semua barang milik klan bayangan langit. Mengerti, makhluk hitam lainnya berkata. Kemudian, sekelompok orang yang diselimuti kabut hitam ini bergegas ke alam bayangan langit. Selanjutnya, semakin banyak makhluk memasuki alam bayangan langit terus-menerus. Segera setelah, di kejauhan, kabut abu-abu tiba-tiba memenuhi langit, dan sekelompok orang datang berguling-guling, dan mereka tiba di depan pintu masuk dan keluar alam bayangan langit dalam sekejap. Ini sangat familiar, ini benar-benar kampung halaman kita, Sky Shadow Realm. Petik 2. Pemimpin, seorang pria parubaya yang tinggi dengan wajah yang bermartabat, melihat pintu masuk dan keluar dari dunia kecil yang dipenuhi kabut abu-abu, menunjukkan ekspresi gembira. Pria parubaya ini adalah Raja Bayangan Langit. Kampung halaman. Kami akhirnya kembali ke kampung halaman kami. Anggota klan Bayangan Langit di belakang Raja Bayangan Langit semuanya sangat bersemangat. Bagi mereka, alam bayangan langit akan selalu menjadi tempat yang paling mereka sayangi dan dambakan di lubuk jiwa mereka. Sekarang akhirnya kembali. Pergi. Ayo masuk. Ingat, setelah kita memasuki alam bayangan langit, kita harus menemukan tanah leluhur bayangan langit secepat mungkin. Semua harta dan warisan klan bayangan langit kita ada di tanah leluhur bayangan langit. Selama kita berhasil menemukan tanah leluhur Tianjing dan menemukan harta dan warisan klan Tianjin kita, maka kita tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk budidaya di masa depan. Petik 2. Sky Shadow King berkata dengan keras, dan kemudian dengan lambaian tangannya, dia bergegas ke alam bayangan langit bersama orang-orang dari klan bayangan langit. Setelah sekian lama, Ye Yunfei akhirnya datang ke alam abadi yang jatuh. Surat wasiat misterius berasal dari alam abadi jatuh. Jika saya mengetahui ini sebelumnya, saya akan menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi ke sini secara langsung, tanpa membuang banyak waktu di jalan. Petik 2. Ye Yunfei berjalan ke Valen Immortal Realm, melihat dunia ini yang telah dia kunjungi berkali-kali di kehidupan sebelumnya, dan berkata dengan senyum masam. Ke arah itu. Petik 2. Kemudian Ye Yunfei menemukan bahwa keinginan misterius untuk memanggil menara hantu menjadi semakin jelas, jadi dia segera bergegas ke arah itu. Dengan terus meningkatkan wilayah dan kekuatannya, Ye Yunfei sekarang dapat mencapai kecepatan ekstrim di dunia manapun. Itu tidak butuh waktu lama untuk melintasi dunia. Jadi setelah beberapa saat, Ye Yunfei datang ke pintu masuk alam bayangan langit. Dunia kecil. Ye Yunfei melihat dunia kecil di depannya dengan heran, dan merasa suasana akrab tertentu. Ini adalah nafas energi dari klan bayangan langit. Dunia kecil ini pasti berhubungan dengan klan bayangan langit.
Mungkinkah ini adalah alam bayangan langit legendaris yang telah lama menghilang? Petik 2. Ye Yunfei telah mendengar tentang legenda alam bayangan langit di kehidupan sebelumnya, jadi dia langsung memikirkan alam bayangan langit. Benar, dunia kecil di depanku mungkin adalah alam bayangan langit yang legendaris. Petik 2. Orang tua itu memandangi dunia kecil di depannya, mengangguk, dan berkata dengan tegas. Hun Lao dulu mengikuti Ancient Desolate Emperor di dunia 3000 ukuran. Dia telah melihat banyak dan mengalami banyak hal. Tentu saja, dia juga tahu tentang Sky Shadow Realm, alam bayangan langit telah terlahir kembali. Tampaknya ada semacam keinginan di alam bayangan langit pasti memanggil menara hantu. Ye Yunfei tiba-tiba berkata, dan akhirnya mengerti dari mana datangnya wasiat misterius yang memanggil menara hantu. Bersambung.